Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Sore ini saya ingin berbicara tentang Ahaz, binasa karena kecerdikannya. Raja Ahaz itu menggantikan ayahnya yaitu Raja Yotam. Sejak zaman Raja Usia, kakek Raja Ahaz, Yehuda itu bertumbuh menjadi kuat, makmur, aman, ya, karena diperintah dengan baik oleh orang-orang yang saleh dan pintar tentunya. Usia digantikan anaknya Yotam, sama orang yang demikian. Kemudian Yotam meninggal, digantikanlah oleh Ahaz. Ahaz tidak bodoh, ya, Ahaz itu tidak bodoh, tapi terlalu mengandalkan pikirannya sendiri, terlalu cerdik. Saudara, pada waktu itu terjadilah satu situasi yang tidak baik karena kerajaan Yehuda diserang oleh saudaranya, yaitu 10 suku Israel. Kerajaan Israel Samaria menyerang kerajaan Yehuda. Sebetulnya ini perang saudara. 10 suku Israel menyerang Yehuda, tapi 10 suku Israel ini dibantu oleh sekutunya, yaitu Raja Aram. Akibatnya Yehuda mengalami kekalahan. Mereka terdesak, ya, wilayah demi wilayah di sebelah utara jatuh ke tangan musuh. Tapi Ahaz ini tidak bodoh, saudara. Dia kemudian berpikir, dari mana pertolongan supaya saya bisa mengatasi musuh. Dan saudara, dia pakai akalnya. Dan saya rasa, saya pikir-pikir akalnya itu luar biasa. Dia bisa minta bantuan ke Mesir di sebelah selatan. Selama itu Yehuda itu cukup bersahabat dengan Mesir. Tapi itu tidak dilakukannya. Dia minta bantuan kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur, yang terletak di sebelah utara dari Aram. Dia minta bantuan dari Asyur, dan dia bayar Raja Asyur untuk menyerang dari utara, menyerang ke selatan, ke Aram, dan ke Israel. Saya pikir-pikir, saya bukan ahli militer, tapi saya pikir-pikir cerdik sekali. Dengan demikian, kerajaan Israel Samaria dan kerajaan Aram akan menghadapi musuh dari utara, yaitu kerajaan Asyur, sekaligus dari selatan dia akan menghadapi musuh, yaitu Israel. Dan itulah yang terjadi. Raja Asyur datang dan menyerang Aram, dan kemudian kerajaan Israel Samaria dari utara, mereka kalah kerajaan ini, Aram dan kerajaan Samaria utara. Saudara-saudara, tapi kemudian Raja Asyur nampaknya berpikir kepalang, sudah kadung mengerahkan pasukan, maka dia melanjutkan ekspansinya menyerbu Yehuda. Ahaz hancur karenanya, binasa karena kecerdikannya. Saudara, sebagaimana biasanya orang cerdik, orang pinter, ya, imannya lemah. Orang cerdik, orang pinter seringkali mengabaikan Tuhan. Jadi sebetulnya itu tidak perlu terjadi kehancuran yang diderita oleh Ahaz, ya, karena melalui Nabi Yesaya Tuhan menawarkan pertolongan kepada Ahaz. Ya, jangan takut, kata Tuhan. Mereka, yaitu kerajaan Israel Samaria dan kerajaan Aram, tidak akan bisa mengalahkan kamu. Tapi kemudian saudara, dia bilang, enggak, saya tidak mau mencobai Tuhan, katanya. Saya tidak mau mencobai Tuhan. Itu sebabnya dalam Yesaya pasal 8 tadi, bangsa ini telah menolak air Siloah yang mengalir lamban, yaitu menolak pertolongan Tuhan yang kelihatannya lamban. Kadang-kadang kita memang merasa pertolongan Tuhan itu lambat. Lalu tawar hati terhadap Rezin anak Remalia, merasa tidak kuat menghadapi musuh. Sebetulnya saudara, situasi sulit itu kan kalau ditangani dengan tepat, itu merupakan kesempatan untuk meraih prestasi yang besar. Tapi pada waktu itu Ahaz mengambil satu keputusan mungkin berdasarkan taktik militer tepat sekali, dengan mengerahkan musuh dari sebelah utara Aram. Itu taktik yang tepat sekali. Tapi dia melupakan Tuhan, dia mengabaikan Tuhan. Maka
benar-benar berakhir malapetaka bagi Yehuda. Tentara Asyur melanjutkan ekspansinya ke kerajaan Yehuda, menerobos ibarat banjir yang meluap-luap, dan Yehuda pun takluk kepada Asyur, menjadi negara taklukan Asyur, kehilangan kemerdekaannya. Saudara-saudara, secerdik apapun kita, jangan pernah mengabaikan Tuhan. Sebelum mengambil keputusan, berpaling dulu kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu masa depan. Jelas di luar perhitungan Ahaz bahwa Raja Asyur itu akan berkhianat. Ya, sekutu tadinya memerangi kerajaan Aram dan kerajaan Israel Samaria, kemudian berubah menjadi musuh yang melanda Yehuda tanpa ampun. Saudara, jadi kalau terjadi sesuatu, jangan pakai pikiran sendiri, ya. Ingat, Raja Salomo itu orang yang mungkin paling pintar sedunia sampai hari ini. Dia bilang di dalam Amsal pasal 3 ayat 5-8, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar pada akalmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara, sikap yang demikian, yang seperti dinasihatkan oleh Salomo, itulah yang akan memulihkan kita dari segala keadaan yang tidak baik. Kita sedang berada dalam keadaan krisis, kesukaran, apapun juga bentuknya. Sikap seperti yang diajarkan Salomo inilah yang akan memulihkan kita. Jangan bilang, percumalah, pertolongan Tuhan terlalu lama. Ya, seperti air Siloam, kolam Siloam itu airnya mengalir lamban. Ya, terlalu lambat, musuh keburu datang. Saudara-saudara, jangan bersandar pada pikiran sendiri, tapi berpalinglah kepada Tuhan, dan biarlah pikiran kita ini dikendalikan oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Tuhan. Saudara akan survive. Terima kasih sudah mengikuti acara ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.